Ani dari Sumuk Kidul sama Mas Andi. Silakan masuk Mas, Mbak. Silakan duduk. Saya tutup pintu dulu ya. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya bidan Isrina yang bertugas di sini. Pagi ya Mas ya. Saya cocokkan identitasnya dulu ya. Namanya Mbak Ani. Umurnya 23 ya. Alamatnya Sumuk Kidul. Yang bertanggalnya apa Pak? Buatannya bertanggal sih Bu. Terus Masnya namanya Mas Andi. Umurnya 26 ya. Alamatnya Sami apa beda nih? Sami Desa Sumuk Kidul ya. Yang bertanggalnya apa Mas? Kalau kerjanya swasta. Swasta ya. Oke. Gimana Mbak, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Ini kan pulang oleh Mas baru aja nikah ya. Rencana mau pengen cepat punya anak. Jadi ini mau konsultasi untuk persiapan apa aja sih yang sekiranya dibutuhkan untuk mempersiapkan nanti kehamilan. Kehamilan, terus persiapan menjadi orang tua. Oke. Nikahnya berapa bulan? Kebetulan baru 3 bulan ini. Baru 3 bulan baru ya. Memang sudah punya anak ya. Itu nanti saya akan menjelaskan persiapan menjadi orang tua itu apa saja. Ya, orang tua itu adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan nanti mesti ada anak ya. Itu dari hasil perkawinan. Kemudian di dalam ikatan yang sah gitu ya Mbak. Berarti nah ini Mbaknya kan sudah menikah, berarti itu sudah namanya sudah keluarga ya, dan menjadi orang tua. Kemudian persiapan yang apa saja yang dibutuhkan untuk jadi orang tua? Yang pertama nanti ada persiapan fisik, persiapan psikologis, dan persiapan finansial. Nanti akan saya jelaskan satu persatu itu ya. Persiapan fisik itu contohnya mempersiapkan fisiknya Mbak dulu sama Masnya, itu dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, kemudian menghentikan kebiasaan merokok. Masnya merokok enggak? Enggak ya, beneran ini ya, enggak ada. Terus tidak minum minuman beralkohol karena itu nanti juga mengganggu untuk perkembangan janin kalau misalnya Mbaknya sudah menikah. Kemudian persiapan psikologis psikologis itu contohnya itu Mbaknya kehamilan hingga melahirkan akan menjadi pengalaman yang istimewa. Namun pengalaman yang luar biasa akan dirasakan ketika pasangan suami istri menjadi orang tua. Jadi sebelum memiliki anak sebaiknya didiskusikan dulu kesiapannya. Nah, nanti kalau misalnya Mbaknya hamil itu ya perlu dukungan juga dari suami, dukungan dari orang tua biar Mbaknya menjalani kehamilan, terus nanti persalinan, terus punya anak itu mentalnya kuat gitu ya, tidak terganggu psikologisnya gitu ya Mbak ya. Kemudian persiapan menjadi ibu itu contohnya itu meliputi menerima bahwa dirinya hamil. Nanti kalau sudah dipastikan Mbaknya positif, PP-tesnya positif, itu menerima bahwa dirinya hamil. Kalau Mbak Ani kan karena memang sudah persiapan dan ingin, insya Allah sudah siap ya Mbak. Kemudian nanti menerima pertumbuhan janin, kemudian mempersiapkan diri secara realita menjadi orang tua, kemudian mulai mengekspresikan menjadi orang tua itu contohnya pada saat kehamilan sudah mulai diajak bicara perutnya, adiknya nanti biar ikatan batinnya itu kuat. Kemudian persiapan menjadi ayah ini Mas saya pertama menyadari bahwa kedudukannya akan menjadi ayah setelah nanti lahirnya seorang anak. Kemudian menyadari bahwa akan mempunyai bayi, ini jelas otomatis kan kalau punya anak ya
melahirkan ya, punya bayi atau punya anak ya. Kemudian menyadari akan gaya hidup dan rencana hidup. Kemudian nanti masnya aktif terlibat dalam kehamilan istri. Misalnya kok mbaknya ngidam ya, ini kan yang gampang ya, waktu kehamilan mbaknya ngidam ya, pinginnya apa dibelikan ya. Mbaknya kok pegel-pegel ya bisa memijeti gitu ya mas ya. Kemudian mengetahui perannya selama persalinan dan akan menjadi kepala keluarga. Ini masnya kan nggak luar kota nih, di sini nih, maksudnya usahanya di sini. Nah ini usahakan nanti pada saat persalinan bisa mendampingi Pak Ani. Kemudian menjelaskan persiapan menjadi orang tua dari segi persiapan finansial. Nah ini finansial itu menyangkut ke materi ya, tentang perencanaan keuangan untuk mencukupi keperluan anak sejak masih berada dalam kandungan hingga lahir. Yang namanya materi kan penting ya mbak, bukannya materi ya mbak. Itu kan kalau misalnya hamil kan butuh periksa, butuh makan makanan bergizi, vitamin. Mbaknya punya BPJS? Punya. Oh punya. Kalau misalnya pengen pakai BPJS bisa periksa ke klinik vaskesnya sini Kemudian kalau misalnya pengen USG ke dokter kandungan, kalau tidak ada indikasi kan tetap harus mengeluarkan uang. Terus untuk beli makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya, kan ya mbak Kemudian nanti kalau misalnya sudah adiknya lahir kan juga butuh biaya untuk ya beli pakaian bayi kalau susu usahakan tetap pakai ASI Kemudian cara menjadi orang tua yang efektif dengan mengerti keadaan anak contohnya itu nanti kalau pada saat anaknya sudah bayi kemudian menjadi balita, itu pertama kenali karakter anak anaknya, maksudnya kalau misalnya kadang kan anak beda-beda nih mbak kalau misalnya kok kayak nesunan gitu kan bisa dibujuk Kemudian hargai perilaku anak kalau namanya anak-anak kan kalau kayak kertas seperti itu kan kita yang menulis tergantung didikan kita. Kemudian melibatkan anak dalam kegiatan rumah tangga, misalnya kalau anak-anaknya nanti sudah balita kan bisa diajak membersihkan tempat tidur, menata mainannya gitu Kemudian selalu mendekatkan diri dengan anak. Zaman sekarang kan zamannya HP mbak jangan kita mainan orang tua mainan HP terus tapi anaknya nggak diajak komunikasi Kemudian menegakkan kedisiplinan, kemudian menjadi panutan bagi anak. Nah itu tadi orang tua kan sebagai role model dari anak itu sendiri Kemudian komunikasi dengan tepat, terus menyelesaikan masalah nanti secara kekeluargaan dengan suami. Kemudian itu diantaranya persiapan menjadi orang tua. Gimana mbak? Ada yang mau ditanyakan? Ya sekiranya vitamin yang diperlukan apa ya? Vitamin itu kan vitamin bisa dari makanan juga mbak. Kemudian nanti kalau misalkan hamil itu dibutuhkan tambah darah, mineral, terus asam folat gitu. Nanti biasanya dapat resep dari panjenengan periksa. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas semua. Udah jelas semua saya tanya sedikit ya. Jadi yang penting dalam persiapan menjadi orang tua itu persiapan apa aja mbak? Persiapan fisik, psikologis, sama finansial. Iya itu intinya sudah paham itu Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Terima kasih atas kedatangannya. Kalau misalkan mau konsultasi lagi, nanti bisa lewat WA atau panjenengan datang ke sini. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya. Sampai jumpa.